Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua yaitu Gali Motorik, dan di video kali ini gua akan mereview pengecekan lampu Beat Street ya yang tiba-tiba hilang. Nah, dari mana permasalahan atau penyakitnya kita akan cari. Untuk lebih jelasnya simak aja di videonya berikut ini. Oke teman-teman, nah ini dia motornya Beat Street warna silver ya. Dan ini lagi dicek sama si bocil. Nah, si bocil ganteng-ganteng kalem bukan. Ayo Cil, boka Cil. Nah, si bocil lagi membuka bagian depan dari Beat Street ini ya. Makin hari makin ganteng aja nih si bocil. Puasa tuh Cil. Dan tadi teman-teman udah dicek di sini aki takutnya mati, kemudian sikring tadi sudah dicek satu persatu dan ternyata memang ada yang konslet ya sikringnya. Jadi ada beberapa, ada 1 2 3 4 5 6 itu tadi coba satu persatu ada yang konslet. Jadi kelistrikan itu harus dicek semua sampai ke depan di sini ya. Takutnya ada kabel yang mungkin kurang pas ataupun tergigit oleh tikus, mungkin bisa saja karena mengakibatkan korslet tersebut ya. Oke teman-teman, kita bongkar aja bagian depan dari Honda Beat Street ini untuk mengecek di sebelah mana penyakitnya ya. Uratnya harus diurut dulu, disasar ya satu persatu karena ini menyangkutnya kelistrikan teman-teman ya. Nah, maka dari itu harus dibongkar semuanya sampai ke bagian depan, dan ini lumayan memakan waktu untuk membuka depan ini ya. Karena apa? Karena saking banyaknya baut yang menempel pada bodi ini ya. Ini perekatnya sangat merekat sekali karena ada kliknya ya. Nah, sehingga harus digunakan bantuan obeng untuk membukanya. Jadi sasar lagi satu persatu kliknya sehingga nanti akan terbuka sendiri ya. Jangan dipaksa ya, jadi karena takutnya kliknya nanti akan patah atau potel. Jadi memang harus dilakukan dengan teliti dan penuh perhitungan ya. Oke teman-teman, setelah dicek ini langsung sama si bos Adon ya. Nah, lagi dicek perkabelannya. Di sini banyak sekali kabel-kabelnya pajuriwet teman-teman ya. Ada yang ini, ada yang bagian lampu, ada yang bagian rating, ada yang kunci kontak, dan kemudian yang ke atas itu ke speedometer ya. Jadi harus dilakukan pengecekan satu persatu sikringnya. Nah, ini bos Adon lagi memeriksa sikring ya teman-teman ya. Nah, sikring yang mana yang sekiranya tidak nyambung ke atas ya. Nah, dicek, dihidupkan motornya. Nah, nanti akan ketahuan ya mana yang tidak berfungsi dari sistem kelistrikan Beat Street ini. Nah, setelah pengecekan sikring dan kabel-kabel di bawah, nah maka harus lakukan pengecekan ke saklar dari berbagai fungsi lampu ya. Yang sebelah kiri dicek dulu, takutnya ada switch yang berkarat ataupun tidak nyambung, tidak pas gitu, jadi mengakibatkan sikringnya itu putus. Jadi kalau putus harus disambungkan lagi. Dan langkah pengecekan selanjutnya yaitu mengecek dari
bagian lampunya sendiri ya ada soket yang kurang pas ataupun bagian dudukan lampu yang kurang pas sehingga menyebabkan lampunya tidak menyala. Jadi berbagai faktor dalam motor itu memang harus disasar ya, dicek satu persatu. Nah nanti ketika satu persatunya udah dicek, nah nanti akan ketemu sendiri di yang bagian mana yang terkendalanya seperti itu. Ini akan dicoba dipasangkan kembali karena permasalahannya lampu besarnya tidak menyala ya. Nah ini ada apa gitu, jadi dicek itu cek itunya ya lampunya, kemudian dicek ini penyambungnya dari sini ya kabel bodinya, kemudian dicek sikring ya ke bawah ke situ ke sikring ya. Jadi sikring ini yang menentukan si fungsi dari berbagai fungsi kelistrikan termasuk rating dan lampu utama itu di situ di sikring kuncinya. Kalau sikringnya lepas ataupun karatan itu tidak akan menyala ya, karena ini kan posisinya switch-switchnya ratingnya di bawah ya, tersenter di sebelah kiri motor bersebelahan dengan aki. Nah ini secara ini memang simple ya, cuman kalau memang daerahnya yang sering banjir itu akan riskan sekali dan akan memang resikonya kalau terkena genangan air yang mungkin segini ya menutupi ini, itu akan otomatis masuk ke dalam sikring tersebut ya. Jadi mengakibatkan si fungsi-fungsi dari kelistrikan ini pasti gara-gara kemasukan air hujan akan sikringnya akan berkarat dan fungsi-fungsi dari dudukan sikringnya akan mengakibatkan berkarat juga ya. Jadi secara ini mungkin udah risikonya ketika pernah melewati banjir dan tergenang banjir itu pasti akan ada efeknya ya, karena posisinya di bawah. Kalau bed yang lama itu di atas dan vario di atas. Nah, kalau motor-motor zaman sekarang ini di bawah, jadi memang sangat beresiko untuk terkena air banjir ya. Oke, Asdon sekarang lagi mengecek dari arus listriknya sendiri ya, memakai indikatornya lampu. Ketika lampu kuningnya menyala berarti arus listrik dari aki itu sampai ke atas ya. Nah itu terlihat teman-teman, ada lampu kuning berarti jalur tersebut itu aman, artinya arus listrik itu sampai ke lampu ya, lampu utama. Nah, jadi harus dilakukan satu jalur. Nah sehingga pada akhirnya nanti ketemu jalur mana yang terindikasi ada kendala ya, mungkin apakah itu karatan atau terputus ataupun memang digigit tikus, mungkin itu akan dapat terdeteksi ya dan bisa dilakukan penggantian. Bos Adon lagi memikirkan menyisur jalur-jalur kelistrikan, sementara itu si bocil gabut. Kalau orang gabut nih apa aja ini dibersihin. Biar apa cina dibersihin teh? Biar rollernya lancar ini. Waduh lancar ya. Puasa Anda lancar tidak? Lancar. Lancar sekali. Sekarang juga kekurangan sidung ini sudah garing lagi. Tenang pokoknya mah. Ayo yang bersih Ciu. Oke Ciu, langsung membersihkan pokoknya urusan Bocio. Percayakan kepada Adi Bocio. Wah pokoknya mah masalah membersihkan wah jos pokoknya mah.
sampai bersih. Oke teman-teman, jadi membersihkan udah beres karena memang pasnya ada 2. Sekalian aja di review. Dan ini pembersihan penggantian oli gearbox ya, gearbox beat. Nah, ini harus dilakukan secara berkala ya, supaya kinerja dari gearbox ini optimal ya. Ini biasanya kalau yang kayak gini cuma 3 bulan sekali lebih bagus lah. Tapi kalau memang kesibukan tidak ada waktu, maksudnya 6 bulan sekali memang harus diganti ya oli gearbox ini. Oke, langsung saja diganti olinya. Dengan cara dimasukkan langsung, kemudian langsung tutup supaya tidak keluar lagi olinya. Nah, kayak gitu teman-teman, langsung direkatkan yang pas ya teman-teman. Jadi karena Honda Beat Streetnya itu memang harus ada yang spare part yang dibeli, dan itu harus jauh ke kota Bandung. Nah, jadi dan cuaca sudah mau sholat ini maghrib ya, berbuka puasa. Jadi untuk Beat Streetnya yang itu di besok lagi. Nah, untuk sekarang adalah Beat yang ini dulu ini ya, Beat robot dibersihkan dulu sampai dengan selesai ya, karena ini hanya sebatas pembersihan sektor safety ya. Alhamdulillah semua sudah beres dan akan dipasang kembali. Nah, proses pasangan oleh Bos Adon. Nah, banyak sekali ya ininya Pak, bautnya. Kalau Matic tuh banyak, apalagi sektor CVT memang harus safety banget, karena memang disitulah putaran mesin dan tenaga itu dari situ, dari loler, kemudian penbel, kemudian nyambung ke puli. Nah, itu bertekanan tinggi, jadi menggunakan baut yang banyak supaya aman ya. Saatnya test drive oleh Bos Adon ya. Nah. Oke, sip, mantap. Oke teman-teman, jadi mungkin dicukupkan sekian videonya untuk kali ini ya, karena yang Honda Beat Street itu harus ada spare part yang dibeli ke sana jauh, ke Banjar, dan ownernya jauh. Dan kemudian karena ini bulan Ramadan, bulan puasa yang penuh keberkahan, dan sebentar lagi azan maghrib, maka dengan sangat terpaksa ini harus dibereskan hari besoknya lagi, karena mekaniknya mau pada berpuasa. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan di motor Anda, khususnya motor Matic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.